Cerita komik yang ada di dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis yang bersifat imajinasi, karangan atau fiksi belaka. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanya suatu kebetulan saja. Kami sebagai kreator juga tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang ada dan digambarkan. Penonton dilarang meniru tindakan yang tidak baik dan bisa membedakan antara cerita berdasarkan kenyataan dan cerita berdasarkan imajinasi atau fiksi. Cerita berlanjut ketika Master Dani berkata bahwa Huo tidak perlu menggunakan kekuatan itu hanya untuk ujian masuk akademi ini. Tapi Huo menjawab bahwa dirinya tidak peduli dan tidak punya pilihan lain. Menurut Huo, jika dirinya tidak bisa bersinar saat ujian masuk ini, maka tidak ada gunanya dirinya datang ke dunia ini. Sebelum masuk ke dunia fantasi ini, Huo hanya seorang siswa biasa di sekolah. Bahkan dia sering diejek dan ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya hanya karena suka membaca komik. Hingga kejadian itu menimpanya. Dia tidak fokus pada jalan dan akhirnya tertabrak truk yang sedang lewat. Tapi dia bangkit kembali di dunia fantasi ini sebagai tuan muda dari keluarga Xiao. Dia senang karena merasa tidak akan pernah menjadi bahan candaan lagi. Dan dia memiliki cincin sihir. Seperti yang ada di dalam komik bahwa jiwa seorang kultivator yang kuat bersemayam di dalam cincin itu. Master Dani tidak hanya kuat dalam kultivasinya karena dia juga merupakan seorang master alkimia. Dengan bantuan Master Dani, Huo bisa dengan cepat menerobos ke ranah pemurnian Qi. Dengan kekuatannya yang sudah meningkat, mereka yang menggertak Huo langsung menerima konsekuensi yang sepadan. Berkat kinerja Huo yang luar biasa, dia secara bertahap naik pangkat di antara para generasi muda keluarga dan mendapatkan kehormatan dan kekaguman dari kerabatnya. Saat itu Huo merasa selama dirinya bisa menang dan menjadi kepala keluarga maka dia akan mendapatkan pengakuan dan dukungan dari banyak orang. Dia sudah membuktikan bahwa dia bukan lagi Huo yang biasanya selalu dipandang rendah dan pengecut. Dengan kemampuan cheat yang dia miliki, dia tidak pernah kalah dari seseorang sampai saat ini. Akhirnya Master Dani bersedia membantunya dan dia mengingatkan Huo bahwa energi spiritualnya hanya tersisa sedikit dan Huo harus memakainya dengan hemat. Dari kejauhan nampak pancaran energi spiritual milik Huo yang menurut Master Lu Hong terlihat tidak stabil. Master Dani memiliki kekuatan ranah transformasi dewa di kehidupannya sebelumnya dan sekarang. Master Dani hanya bisa memberi Huo kultivasi ranah keempat yaitu ranah inti emas. Setelah itu Huo mulai menggunakan jurus logam menghasilkan air lalu melemparnya ke arah Ling Sen sehingga Ling Sen langsung terjebak di dalam air yang mengambang itu. Tian dan Murong terkejut karena kekuatan Huo langsung naik ke ranah 4 yaitu ranah inti emas. Xiaoyu protes karena dia merasa bahwa Huo sudah berbuat curang. Instruktur Yanli menjawab bahwa Xiaoyu tidak memiliki bukti untuk tuduhan itu. Huo yakin meskipun kekuatan Ling Sen jauh lebih kuat, tapi Ling Sen tidak akan berdaya jika berada di dalam air. Setelah itu Huo kembali melancarkan serangan kedua bernama Duri Besi Hitam Suan. Ling Sen menghindarinya dengan teknik abadi berenang gaya kata. Huo kembali menggunakan kemampuannya yang lain yaitu elemen kayu untuk menangkap Ling Sen. Setelah itu Huo menggunakan darah esensi kelahirannya untuk serangan selanjutnya. Meski tindakan ini bisa merusak pondasi milik Huo, tapi Huo tidak punya pilihan dan hanya ingin mengalahkan Ling Sen apapun caranya. Huo menggunakan siklus 5 elemen yang saling meminjam kekuatan satu sama lain. Efek aura yang dikeluarkan sangat besar hingga membuat para murid baru yang lain menjauh dari arena pertarungan. Setelah itu kepala akademi mulai bertindak. Kepala akademi mengeluarkan kemampuan yang berada pada ranah ke-9 untuk menstabilkan energi yang meledak-ledak itu. Kembali ke arena di mana Huo sudah melesatkan tebasan gabungan 5 elemennya dan di saat yang bersamaan, Ling Sen juga sudah mengambil ancang-ancang pukulan. Ling Sen berusaha sangat keras karena dia memiliki banyak alasan yang mengharuskannya untuk menang. Pada akhirnya serangan mereka berdua saling menghantam satu sama lain, hingga menimbulkan efek ledakan yang sangat besar. Para murid bersyukur karena masih ada perisai dari kepala akademi yang melindungi mereka dari gelombang kejut yang luar biasa itu.
Kepala akademi menyadari sesuatu bahwa pukulan yang dilancarkan Ling Sen itu tidak memiliki fluktuasi spiritual. Kepala sekolah sangat penasaran dengan latar belakang Ling Sen. Karena menurut kepala akademi sangat mustahil jika manusia biasa bisa menggunakan kekuatan fisik yang sangat besar seperti apa yang baru saja dia lihat. Kembali ke arena di mana Master Dani merasa bahwa Huo sudah kalah. Tapi Huo masih tidak terima dan mencoba untuk kembali melesatkan serangannya. Tapi Ling Sen bergerak secepat kilat dan sudah ada di depan Huo. Dan setelahnya, Ling Sen mengirim Huo keluar arena. Ling Sen juga berkata bahwa sebenarnya dirinya sama seperti Huo, yaitu sama-sama orang yang berasal dari dunia lain dan masuk ke dunia fantasi ini. Pada akhirnya Ling Sen dinyatakan sebagai pemenangnya. Tapi setelahnya Ling Sen kelaparan karena sudah menggunakan banyak energinya dan Murong sudah menyiapkan sesuatu yang bisa dimakan untuk Ling Sen. Dia mengeluarkan gorengan dari tengahnya dan memberikannya kepada Ling Sen. Xiaoyu kesal karena Murong menyimpan bendanya di tempat yang aneh dan Murong menjawab bahwa hanya di tempat itu saja yang longgar dan cocok untuk menyimpan sesuatu. Xiaoyu kesal dan berencana untuk belajar memasak agar Murong tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Ling Sen. Sebelum keluar arena, Ling Sen menghampiri Huo dan memberinya makanan. Tapi Huo menolak dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan simpati dari seseorang. Di sisi yang lain terlihat guru Suhuo yang kecewa dengan Huo yang sebelumnya mengaku sebagai orang terpilih. Tapi kenyataannya Huo kalah dari Ling Sen. Paman akademi mendekati guru Suhuo dan langsung menempelkan kwitansi denda karena sudah meludah sembarangan tempat di area akademi dan mau tidak mau guru Suhuo harus membayarnya. Tidak lama setelahnya Baidi memanggil Ling Sen dan berkata kepada Ling Sen, "Aku akui kau memiliki kemampuan. Aku terkejut bahwa kau bisa mengalahkan Huo. Tapi kau terlalu lembut karena sudah membiarkan Huo begitu saja. Lawan-lawanmu tidak ada yang bisa memaksamu agar kau mengeluarkan skill iblismu. Jadi aku berencana menggunakan caraku sendiri dan memaksamu untuk mengeluarkan kemampuan iblismu." Setelah itu Baidi meminta agar instruktur tidak perlu mengundi peserta berikutnya karena Baidi ingin langsung menghadapi semua peserta lain yang memiliki kualifikasi secara bersamaan agar menghemat waktunya. Di sisi lain Huo bangga karena wanita yang menyukai dirinya itu terlihat keren dan menantang semua peserta yang tersisa sekaligus. Tapi Master Dani merasa bahwa wanita itu sama sekali tidak tertarik dengan Huo. Bahkan Master Dani memberi nasihat agar Huo tidak selalu berpikir bahwa Huo adalah tokoh utamanya. Tapi Huo merasa bahwa dengan munculnya Ling Sen yang merupakan sesamanya, yaitu orang yang berasal dari dunia lain, Huo semakin yakin bahwa Huo lah tokoh utamanya. Dalam benak Master Dani, dirinya menyesal karena saat itu ditemukan oleh Huo. Menurut Master Luhong pertandingan berikutnya sudah melanggar peraturan yang ada. Tapi kepala akademi malah berpikir sebaliknya karena ini bagus untuk dorongan semangat para anak muda. Karena Baidi juga yakin dengan pilihannya akhirnya kepala akademi memberikan izin dan pertarungan pun langsung dimulai. Semua murid baru yang menjadi peserta itu langsung melancarkan serangan bersama-sama dan Baidi bisa menangkis semua serangan mereka. Setelah itu ada satu murid datang dari atas dan melancarkan serangan penuhnya yang bernama pedang petir ungu yang mengamuk. Baidi langsung mengadu kekuatannya hingga menimbulkan efek ledakan yang sangat besar. Akibat efek tersebut banyak sekali murid yang terhempas keluar arena termasuk murid yang menyerangnya barusan. Menurut Yuji, Baidi adalah orang jenius yang terbaik dari generasi ini karena hanya dengan satu pukulan jurusnya, Baidi bisa mengirim tuan muda dari keluarga pedang yang mengamuk itu keluar dari arena. Sementara Yuji sendiri tidak ikut masuk ke dalam arena karena dia tidak akan ikut bertarung dalam pertempuran di mana dirinya sangat yakin sudah pasti akan kalah melawan Baidi. Pertarungan masih berlanjut karena masih ada beberapa murid yang bertahan di atas arena. Salah satu dari mereka muncul secara tiba-tiba dan melancarkan serangan. Tapi Baidi berhasil mengirimnya keluar arena dengan sangat mudah. Namun masih ada puluhan murid yang menjadi lawannya dan dua murid yang melihat celah itu langsung maju bersama untuk menyerang Baidi. Baidi menghindari serangan itu dengan kemampuan pedang terbangnya.
Tian dan Yuji tahu bahwa saat Baidi terbang, sebenarnya itu bukanlah teknik terbang dari ranah keempat. Tapi itu adalah metode puncak dari kemampuan pengendalian pedang terbang dan mampu menopang penggunanya di atas pedang terbangnya. Saat Baidi berada di atas udara, dia mengeluarkan jurus 1000 pedangnya dan langsung melesatkannya, hingga pada akhirnya semua murid yang menjadi lawannya berhasil dia kalahkan. Tapi beberapa pedangnya juga mengenai Zhongma yang tidak ikut bertarung karena Baidi tahu bahwa Zhongma adalah satu-satunya pria cabul yang mengintipnya dari bawah saat Baidi terbang. Pada akhirnya Baidi dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah itu Baidi menunjuk Ling Shen agar segera maju melawannya. Kepala Akademi penasaran dengan pertarungan Ling Shen melawan Baidi karena mereka berdua adalah yang terkuat saat ini. Kemudian Master Lu Hong mengerahkan bonekanya untuk memindahkan para murid yang sudah kalah itu ke tempat luar arena. Singkatnya Ling Shen sudah naik ke arena dan Baidi bertekad akan menyudutkan Ling Shen sehingga Ling Shen menggunakan kekuatan penuh dalam pertempurannya membuat identitas iblis yang dimiliki Ling Shen bisa terlihat. Ling Shen langsung menyangkal ucapan Baidi sebelumnya karena Ling Shen merasa bahwa dirinya bukanlah kultivator dari bangsa iblis melainkan orang biasa tanpa kultivasi. Tanpa basa-basi lagi Baidi langsung mengeluarkan jurus energi pedang yang melonjak. Dalam benak Ling Shen dia bisa merasakan kekuatan yang sangat pekat dan instingnya berkata tidak boleh terkena serangan langsung dari Baidi. Ling Shen menghindarinya dengan melompat ke udara tapi Baidi langsung mengejarnya. Dari kejauhan Yuji tidak menyangka jika Ling Shen bisa melompat setinggi itu. Setelah itu Baidi melesat dengan pedang terbangnya dan melancarkan tebasan pedang membelah langit. Tapi Ling Shen berhasil menahan pedang itu dengan kedua tangannya. Baidi melancarkan serangan kedua yaitu serangan 1000 pedang dan Ling Shen langsung menarik nafas dalam-dalam, lalu menangkap semua pedang yang mengarah padanya. Di saat yang sama Guru Suhuo seperti melihat kejadian yang sama seperti saat itu, di mana Ling Shen mampu menangkap semua pedang yang saat itu Guru Suhuo lancarkan. Kembali ke arena di mana Ling Shen meremukan dan menyatukan pedang-pedang itu, hingga membentuk seperti bola lalu berkata, "Kau bukanlah lawanku jadi lebih baik kau menyerah saja." Kita flashback ke masa lalu di saat Baidi berumur 5 tahun di mana saat itu dia sudah bisa menggunakan energi spiritual. Saat itu ibunya Baidi bernama Hua Yue masih hidup dan terus memberi Baidi dukungan. Dan ayahnya bernama Bei Jinren. Saat itu sempat terjadi perbedaan pendapat antara Hua Yue dengan Bei Jinren soal cara mendidik Baidi. Ibunya selalu membantu Baidi agar menjadi lebih kuat sementara ayahnya selalu meragukan kekuatan Baidi. Tapi sebenarnya ayahnya juga sangat perhatian dengan perkembangan Baidi. Ayahnya diam-diam menangis karena bangga kepada Baidi. Tapi pada akhirnya dia kepergok menangis diam-diam. Sebenarnya ayahnya tidak tega dan tidak mau Baidi dalam bahaya di masa depannya. Itulah kenapa ayahnya melarang Baidi menjadi lebih kuat karena hal itu akan mendatangkan banyak musuh yang kuat juga. Tapi di sisi yang lain ayahnya juga bangga karena Baidi adalah putrinya yang jenius. Waktu terus berlalu hingga suatu ketika muncul sosok iblis di dekat Baidi yang sedang latihan. Dan ibunya tahu bahwa Baidi sedang dalam bahaya. Ibunya langsung melesat dan melakukan pertempuran dengan iblis itu. Dan ibunya terluka sangat parah. Tapi iblis itu terus mengincar ibunya hingga pada akhirnya dia meninggal karena berusaha melindungi Baidi. Tidak lama setelahnya ayahnya muncul dan menyaksikan langsung kejadian itu. Ayahnya langsung turun tangan dan mencoba mengalahkan iblis itu. Ayahnya berhasil mendaratkan serangan kuat kepada iblis itu dan setelahnya memeriksa keadaan Hua Yue yang pada akhirnya meninggal dunia. Setelah itu ayahnya mengeluarkan sebuah pedang yang sebelumnya akan diberikan kepada istrinya yaitu Hua Yue. Tapi karena situasi sudah berubah, dia memberikan pedang itu kepada Baidi agar di masa depan bisa melindungi Baidi. Kembali ke masa sekarang di mana pertandingan masih berlangsung. Dari kisah masa lalu Baidi itulah hingga sekarang dia sangat dendam dengan bangsa iblis dan terus-terusan menuduh Ling Shen adalah bangsa iblis. Akhirnya Baidi mulai menggunakan jurus yang seharusnya belum boleh dia gunakan sebelum dia mencapai ranah keempat. Dan jurus itu adalah jurus pedang pembantai iblis. Di sisi yang lain kepala akademi dan Master Lu Hong tahu bahwa itu adalah jurus untuk melawan iblis.
Tapi karena Baidi memaksakan diri, dia mengalami luka saat menggunakan jurus yang seharusnya belum boleh digunakan. Tapi Baidi memiliki tekad yang kuat dan memaksakan diri, hingga dia berhasil melesatkan tebasan pembantai iblis ke arah Ling Sen. Baidi sangat yakin bahwa Ling Sen tidak akan mampu menahannya karena jurusnya itu dirancang khusus untuk menghadapi bangsa iblis. Tapi betapa terkejutnya Baidi saat tahu bahwa Ling Sen masih baik-baik saja. Baidi kesal karena serangannya tidak mempan. Ling Sen sendiri juga bingung, bahkan Ling Sen jadi ragu jika dirinya adalah iblis. Setelah itu Baidi berpikir ada yang salah saat menggunakan jurus pembantai iblisnya dan dia berusaha mengingat ajaran ayahnya. Dan kemungkinan terbesarnya karena Baidi merasa belum mencapai ranah keempat saat memakai jurus itu. Setelah itu kepala akademi meluncur dan dalam sekejap berada di belakang Baidi. Kepala akademi menghentikan pertandingan ini. Yuji menebak alasan kepala akademi menghentikan pertarungan ini karena Baidi bertarung dengan niat menghabisi yang sangat besar dan tiba-tiba ada orang misterius yang mengenakan topeng melesatkan sesuatu ke arah Baidi. Ternyata pria bertopeng itu menyimpan iblis ke tubuh Baidi agar para iblis bisa menyelinap masuk ke akademi ini. Kepala akademi langsung menyuruh para guru untuk mengevakuasi para murid. Sementara kepala akademi akan melawan iblis itu di sini. Keadaan Baidi saat ini tidak bisa bergerak sama sekali dan di saat yang sama, iblis itu melesatkan serangan ke arah Baidi tapi kepala akademi langsung memblokirnya. Di sisi yang lain pria bertopeng itu kembali memanggil beberapa iblis lainnya sehingga keadaan semakin mencekam. Master Lu Hong berencana menahan iblis-iblis itu dan menyerahkan proses evakuasinya kepada instruktur Yan Li. Tapi instruktur tidak bisa melakukannya karena dia juga menjadi incaran para iblis. Instruktur langsung menggunakan kemampuan karung pasirnya untuk menahan serangan iblis. Tapi rupanya instruktur Yan Li tidak bertahan lama karena dia langsung pingsan dalam keadaan berdiri lagi. Kepala akademi tidak ingin para muridnya terluka hingga pada akhirnya dia menggunakan jurus seni bela diri api dewa dan memanggil puluhan api yang langsung menyerang kawanan iblis. Di saat yang sama Baidi mencoba bangkit dan bertekad menghabisi iblis meski hanya satu. Tapi dia tidak sadar bahwa ada satu iblis yang datang mendekatinya dari arah belakangnya. Tapi Ling Sen langsung mendekat dan menghajar makhluk itu dengan pukulan biasa karena Ling Sen khawatir akan menghabisi hewan peliharaan milik Baidi itu. Baidi kesal karena Ling Sen tidak bisa membedakan apa itu pet dan apa itu iblis. Tapi setelahnya Baidi meminta maaf karena sudah menuduh Ling Sen sebagai iblis dan menanyakan apa alasan Ling Sen menyelamatkannya. Ling Sen menjawab bahwa ayahnya selalu mengajarinya bahwa tidak penting apakah orang itu iblis ataukah bukan. Karena yang penting adalah apakah ada kebaikan di dalam hatinya dan menurut Ling Sen, Baidi adalah orang yang baik. Itulah alasannya dirinya menyelamatkan Baidi. Tidak lama setelahnya ada dua iblis kecil datang dari arah belakang Ling Sen dan Ling Sen langsung menghabisi iblis itu dengan jurus memutar berbalik. Dari atas kepala akademi terkesan dengan kemampuan Ling Sen yang bisa mengalahkan iblis hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Setelah itu kepala akademi kembali melancarkan serangan dan berhasil mengurangi sebagian besar jumlah iblis kecil yang sedang bertebaran. Tapi iblis besar masih ada di arena dan mencoba menyerang Ling Sen. Tapi Ling Sen berhasil menahan serangan iblis itu dengan kedua tangannya. Setelah itu Baidi mencoba membantu dengan melesatkan tebasan pedang pembatai iblis. Baidi senang karena tekniknya sudah benar dan itu terbukti bahwa serangannya bekerja kepada iblis besar itu. Tapi Baidi menyadari sesuatu bahwa iblis besar itu ternyata memiliki racun yang mematikan.